Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan materi oleh Mbak Putri Priastuti. Sumber daya insani atau sumber daya manusia adalah individu yang menjadi penggerak utama dalam suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki potensi, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk menjalankan aktivitas demi mencapai tujuan organisasi tersebut. SDI di Bank Syariah harus kompeten dalam ekonomi dan perbankan serta memahami fikih muamalah dan hukum Islam. Namun masih ada tantangan dalam pengembangan SDI yang sesuai kebutuhan industri. Yang kedua ada pembinaan sumber daya manusia di Bank Syariah. Yang pertama, tujuan pembinaan itu untuk meningkatkan kualitas kerja, loyalitas, dan etos kerja pegawai agar lebih profesional dan bertanggung jawab. Yang kedua, proses pembinaan itu meliputi perencanaan, pengembangan, pengarahan, dan pengendalian kemampuan SDM secara sistematis dan berkelanjutan. Yang ketiga, manfaat itu mewujudkan layanan organisasi yang bersih, berwibawa, dan profesional sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun kebutuhan sumber daya insani dalam Bank Syariah. Sumber daya insani dalam Bank Syariah mengacu pada seluruh tenaga kerja atau insan yang terlibat dalam kegiatan operasional perbankan syariah. SDI menjadi salah satu faktor krusial dalam menjamin keberhasilan dan keberlanjutan bank syariah. Karena sistem perbankan syariah bukan hanya soal struktur dan produk, tetapi juga soal nilai-nilai, pemahaman, dan integritas pelakunya. Yang selanjutnya, kebutuhan SDI dan karakteristik bank syariah. Di sini kebutuhan SDI yang pertama ada penguasaan ekonomi dan perbankan syariah, pemahaman fikih muamalah dan hukum Islam, integritas, etika, dan pelayanan nasabah. Untuk karakteristik bank syariah sendiri, penguasaan ekonomi dan perbankan syariah, pemahaman fikih muamalah dan hukum Islam, integritas, etika, dan pelayanan nasabah. Dewan Pengawas Syariah untuk kepatuhan produk, berorientasi pada keadilan sosial dan keberkahan, serta mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi umat. Selanjutnya ada kredibilitas dan profesionalitas bank syariah. Yang pertama ada kredibilitas, yaitu kejujuran, keterbukaan, ketaatan hukum, dan kesehatan struktur permodalan bank. Yang kedua profesionalitas, yaitu pengelolaan organisasi rapi, kepakaran, sistem kerja efektif, dan sumber daya manusia memadai. Yang ketiga ada penilaian profesionalitas, itu terlihat dari kinerja nyata, bukan hanya tampilan fisik atau atribut formal. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rio. Baik, yaitu langsung saja kebutuhan Bunmaware, hardware, dan software. Bunmaware yaitu SDM ahli keuangan syariah, pelatihan, kelanjutan, adaptasi teknologi, digital, dan regulasi. Yang hardware yaitu infrastruktur fisik seperti kantor, ATM, perangkat, digital, server, dan mobile banking. Yang ketiga yaitu software, yaitu sistem manajemen keuangan syariah, aplikasi mobil, sistem pembayaran, dan analisis risiko syariah. Lanjut yaitu manajemen dan kualifikasi SDI di Bank Syariah. Yang pertama kualifikasi pendidikan, yaitu latar belakang ekonomi syariah, keuangan atau perbankan dengan pelatihan khusus syariah. Kedua, pengalaman dan penempatan, pengalaman kerja beragama dan kesiapan ditempatkan di seluruh jaringan bank. Yang keempat yaitu kompetensi teknis dan soft skills, keahlian teknis, komunikasi, kerja sama tim, integritas, dan sikap profesional sesuai nilai Islam. Yang keempat, pengembangan berkelanjutan, yaitu pelatihan sertifikasi syariah dan manajemen Islam untuk membentuk SDI berkualitas dan berkarakter. Tantangan dan hambatan kualifikasi sumber daya insani pada perbankan syariah. Yang pertama, keterbatasan SDM. Jumlah dan kualitas SDM yang kompeten masih terbatas, sulit memenuhi kebutuhan industri. Yang kedua, mismatch lulusan dan industri, yaitu kurangnya link unmatch antara pendidikan dan kebutuhan perbankan syariah. Yang ketiga yaitu persaingan dan adaptasi teknologi, yaitu persaingan ketat dalam
rekrutmen dan kebutuhan adaptasi teknologi digital yang cepat. Yang keempat, strategi pengembangan, yaitu pelatihan berkelanjutan, bersertifikasi, dan kerjasama lembaga pendidikan dan industri yang sangat diperlukan. Cukup. Apakah ada yang dipertanyakan? Jika di BPT ada tantangan dan hambatan kualifikasi sumber daya insani pada perbankan syariah. Nah, gimana sih caranya kita untuk menghadapi tantangan tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sipa. Bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut kan Mbak Sipa? Ya. Yang pertama itu keterbatasan SDM. Itu solusinya memberikan beasiswa untuk bidang studi yang relevan serta pelatihan intensif bagi calon SDM. Ada juga perbanyak kerja sama magang antara kampus dan perbankan syariah untuk menciptakan pengalaman langsung. Nah, yang kedua, mismatch lulusan dan industri itu solusinya yang pertama ada libatkan pihak industri perbankan syariah dalam penyusunan kurikulum. Yang kedua, bisa juga gunakan data lulusan untuk evaluasi dan penyesuaian kompetensi yang dibutuhkan industri. Yang ketiga ada persaingan dan adaptasi teknologi. Itu solusinya adakan pelatihan teknologi digital seperti fintech, AI, dan blockchain khusus untuk perbankan syariah atau seleksi SDM dengan kualifikasi teknologi yang relevan. Yang keempat ini strategi pengembangan, solusinya itu buat sistem pelatihan reguler dan pengembangan karir bagi SDM dan serta perkuat sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri. Mana Mbak Sipa ada yang kurang? Sekian presentasi dari kami. Apabila dalam penyampaian salah, saya mohon maaf. Action. Sekian presentasi kami. Apabila ada penyampaian salah, saya mohon maaf. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.